Mari kita berdoa terus Ratu Surga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya. Sebab Dia yang sudah terkandung, haleluya, Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan yang akan Romo Gunawan bawakan untuk kami pagi ini. Semoga Romo Gun selalu diberikan kesehatan dan perlindungan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Terima kasih, selamat pagi semuanya, sehat-sehat. Selamat pagi Romo. Pagi Mo, amin. Ya, hari ini kita menyelesaikan Kisah Rasul bab 28. Nanti Bapak Ibu semua mendapatkan tugas untuk menulis Kisah Rasul bab 29. Ya. Bagaimana kita melanjutkan perutusan Paulus, bagaimana Paulus sampai ke Roma, namun bagaimana Paulus sampai mati tidak ada dalam Kisah Rasul, harus dicari dalam sumber yang lain. Nah, kalau kita melihat perjalanan Paulus dalam peta, itu sampai ke Roma itu berlayar naik perahu dan luar biasa itu perjalanannya, kayak orang diperiksa tensinya itu ya. Kalau masih hidup itu kayak lonjak-lonjak ke atas, tetapi kalau sudah mati itu lurus gitu ya. Dan ini rupa-rupanya terombang-ambing di tengah-tengah lautan, yang kalau kita bayangkan pasti mengerikan sekali. Karena kapalnya pada saat itu pasti belum semodern seperti sekarang ini. Oleh karena itu kita semua mengapresiasi yang luar biasa, punya kekaguman yang luar biasa kepada Paulus. Karena memang Paulus menjadi orang yang berasal dari ekstrem kiri menjadi ekstrem kanan. Orang yang tadinya memusuhi Yesus, membunuh orang Kristiani, sekarang menjadi ekstrem kanan, pembela Kristus yang luar biasa. Maka sampai-sampai ada orang yang menuduh orang-orang Katolik sekarang ini bukan pengikut Kristus, tapi pengikut Paulus. Saking Paulus hebatnya luar biasa, bagaimana Paulus mewartakan Injil tanpa kenal lelah, dan apa yang diajarkan oleh Yesus diterjemahkan, dijabarkan oleh Paulus dalam pengajaran dan surat-suratnya yang luar biasa. Sehingga umat Kristiani ini memang menjadi kuat dan pengetahuannya tambah banyak ketika Paulus menjelaskan nilai-nilai terdalam dari iman Kristiani melalui surat-suratnya yang sering tidak mudah untuk ditangkap. Nah, perjalanan Paulus, kita mau melihat bagaimana perjalanan Paulus sampai ke Pulau Malta. Kita masih ingat Yohanes Paulus kedua waktu kunjungan di Indonesia tahun 89, sesudah dari Indonesia itu juga mampir kalau nggak salah di Malta, di Mauritius, tempat yang sangat indah yang akan kita lihat di dalam kisahnya Paulus
menjelang ke Roma. Setelah diombang-ambingkan oleh angin yang luar biasa besarnya, akhirnya Paulus dengan selamat sampai di pantai. Pantai di mana itu? Ternyata baru ketahuan saat mendarat bahwa daratan itu adalah pulau kecil, Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami, Paulus dan kawan-kawan serta para tahanan. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya sangat dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangan Paulus. Istilah ular beludak itu seringkali kita baca atau pernah kita baca sekurang-kurangnya dalam Injil Matius ketika Yohanes Pembaptis itu mewartakan berpidato atau berkhotbah di pinggir sungai Yordan di padang gurun untuk menyatakan pertobatan. Lalu mengatakan kepada orang-orang Farisi yang ikut datang, diberi gelar oleh Yohanes Pembaptis, "Hei kamu keturunan ular beludak." Ular beludak itu seperti apa ya? Saya juga belum pernah melihat. Tetapi itu satu ungkapan bahwa ular beludak itu ular yang paling berbisa dari segala jenis ular yang ada di dalam kitab suci. Maka ketika Paulus digigit ular beludak dan tidak merasa apa-apa, orang menganggap ini orang apa? Mereka mengatakan ini dewa yang turun dari langit. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Ketika digigit ular, ternyata diperkirakan oleh orang-orang Paulus akan mati digigit ular. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu pun. Luar biasa ya. Ular yang sangat berbisa yang dikenakan pada orang-orang Farisi karena mulutnya orang Farisi itu sangat berbisa, bukan bisa dalam arti menggigit mati, tetapi apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi itu tidak selaras dengan ajaran-ajaran yang baik dari Tuhan, tetapi justru apa yang dikatakan oleh Farisi, orang Farisi justru seringkali membunuh orang, membunuh karakter, ya, bukan mewartakan yang baik, tetapi kemunafikan itu yang terjadi. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Rupa-rupanya pemahaman tentang dewa-dewi yang ada di dalam dunia Paulus pada saat itu pasti berasal dari budaya Yunani. Kita lihat budaya Yunani rupa-rupanya sudah menguasai daratan Eropa dan juga daratan Palestina. Sekarang ini sedang dibicarakan ramai Palestina. Kemarin saya mendengarkan ada seorang bapak yang cerita
ketika anaknya yang dari SD pulang dari sekolah itu dia cerita kepada bapaknya, Pak, katanya sekarang ini di Israel sama Palestina sedang perang agama ya Pak. Bapaknya kaget sekali. Siapa yang bilang kamu? Pak guru dari sekolah. Nah, rupa-rupanya orang yang tidak tahu banyak sejarah tentang Israel seringkali mengambil satu keputusan atau mewartakan sebetulnya yang dia tidak tahu sama sekali. Kadang-kadang bukan hanya orang Pak Guru, tetapi para pemimpin partai ini juga kadang-kadang ngomongnya ngaco ya, tidak melihat sejarah. Di mana di Palestina itu kan ada dua partai yang cukup besar yang saling bersaing, Fatah dan Hamas. Rupa-rupanya Hamas itu garis keras yang orang seringkali menyebut dia termasuk teroris. Itu yang dikatakan oleh orang Israel bahwa yang saya perangi bukan orang Palestina tetapi teroris dunia. Itulah yang terjadi. Maka kita harus hati-hati untuk membaca, melihat kalau ada isu yang negatif, kita harus cermat di dalam melihat dan membaca, dan jangan mudah untuk terprovokasi. Itu pesan-pesan yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius, gubernur di Malta. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Bayangkan itu, belum kenal apa-apa sudah menjamu 3 hari dengan makan yang enak. Mungkin ada kupatnya kali. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Di sana juga ada sakit disentri juga. Kita sudah lama tidak mendengar kata disentri. Paulus kemudian masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkannya. Luar biasa. Paulus yang pernah membangkitkan orang mati, anak muda itu yang jatuh, ini juga mengulurkan tangannya dan menyembuhkan anaknya Publius, ayahnya Publius. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lainnya dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Hampir sebentar belum kenal, tetapi sudah kelihatan begitu akrab. Ya. Itulah orang baik. Meskipun kita kadang-kadang melihat ada orang yang baik, kelihatannya baik, tapi ternyata penipu, ada juga. Tapi dari sini kita melihat seorang yang tulus hati, orang yang menyambut berapa orang waktu itu, kalau tidak salah ada tahanannya aja 276. Berarti disambut oleh gubernur yang pada saat itu ada di situ. Mungkin Publius itu sudah banyak mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, sehingga dia menyambut orang yang kapalnya terombang-ambing, disambut dengan begitu ramah, karena Malta rupa-rupanya seringkali menjadi tempat singgahan kapal-kapal yang berlalu lalang di Laut Tengah, khususnya yang dari Alexandria mau menuju ke Roma, yang terkenal dengan ombak
yang sangat dahsyat itu. Maka peristiwa itu bukan menjadi hal yang baru rupanya bagi Publius, sehingga orang-orang yang kelelahan di laut, orang yang sangat menderita, harus menghadapi badai dan tofan, itu ditentramkan, disambut dengan baik oleh Publius. Lalu dari Malta, Paulus kemudian menuju ke Roma. Kalau ditulis ayat 11, 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri, salah satu dewa. Kita bayangkan 3 bulan kami berangkat dari situ, berarti tinggal di situ 3 bulan ya. Dan rupa-rupanya kapal-kapal yang berlayar seringkali singgah di Malta. Kita tahu bahwa kapal yang ditumpangi oleh Paulus sudah hancur berantakan karena kena ombak dan kena karang. Lalu mereka menaiki kapal yang dari Alexandria yang berlabuh di pulau itu. Karena musim dingin, sehingga kapal tidak bisa berlayar dengan baik, harus nunggu sampai angin reda. Lalu dari situ kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Kalau kita melihat di petanya itu, Sirakusa di mana, itu rupa-rupanya sudah masuk ke bagian dari Sisilia di situ. Di pulau Sisilia itu ada kota namanya Sirakusa, tidak jauh dari Malta. Pulau Sisilia itu cukup terkenal ya. Terkenal apanya? Terkenal mafianya. Kita pernah, saya waktu di Roma itu pas persis mendengar berita ada mafia yang menembak seorang pastor yang sedang berdiri di depan gereja setelah misa. Karena waktu itu pastornya dalam khotbahnya rupanya mengkritik mafia yang ada di situ. Akhirnya sesudah misa pastornya ditembak mati. Luar biasa ganasnya mafia yang ada di sana, khususnya di Pulau Sisilia, di selatan dari Roma, harus berlayar atau naik perahu menuju ke Sisilia. Biasanya romo-romo juga kalau liburan itu membantu para pastor di paroki yang ada di Roma. Karena apa? Karena musim panas itu Roma bisa panas sekali. Sekarang ini kita mengalami panas di Jakarta, itu sudah kadang-kadang nggak tahan luar biasa. AC itu rasa-rasanya tidak berfungsi banyak, karena panasnya luar biasa. Tapi di Roma itu bisa lebih panas daripada Jakarta, kalau pas musim panas. Dan Eropa begitu juga. Maka banyak orang-orang yang tidak kerasan kalau pas musim panas itu di rumah. Sehingga mereka pergi ke pantai atau ke gunung yang agak dingin supaya bisa menikmati hawa yang lebih segar. Ya. Di Sisilia kadang-kadang juga panas dan para romo kadang-kadang pergi lalu student atau mahasiswa yang ada di Roma kadang-kadang pergi atau diminta bantuannya untuk menggantikan romo yang cuti pada musim panas. Di Sirakusa, di Pulau Sisilia, tinggal 3 hari. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Rhegium. Sudah mulai
nyebrang sampai ke pulau besar yang ada di Italia. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Itu sudah masuk ke Italia bagian tengah selatan. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Dari cerita yang kecil ini, kita bisa menduga bahwa orang-orang yang tinggal di situ itu sudah banyak tahu tentang kiprahnya Paulus, pengajaran Paulus ketika Paulus berkeliling kemana-mana. Dari situ kita bisa melihat juga bahwa di Laut Tengah itu ternyata ramai pelayaran, ramai dengan berita, banyak orang lalu sebelah sana, itu sungguh-sungguh bisa didengarkan atau diketahui oleh orang yang belahan di Italia. Ya, kalau kita melihat pergantian, misalnya pergantian gubernur Roma dari Pilatus sampai siapa lagi, kemarin sampai Felix dan Festus, itu ternyata orang-orang Roma seringkali berlayar juga menuju ke Yerusalem, padahal cukup jauh ya. Apalagi kalau kita melihat tentara-tentara yang menyerang Yerusalem atau yang menguasai tempat-tempat yang lain, rupa-rupanya memang lalu lintas dan orang-orang yang berlayar dari mana ke mana, dari ujung ke ujung, itu luar biasa besarnya. Misalnya kita melihat Julius Caesar saja, Veni Vidi Vici yang kemudian digantikan kaisar yang lainnya, itu menjajah sampai ke Syria, bayangkan. Sampai ke Syria, sampai ke Makedonia, itu tentara Roma luar biasa. Apalagi kemudian Alexander Agung yang menyebarkan tentang budaya Yunani, itu juga keliling dunia dan dia mempunyai cita-cita untuk membuat dunia ini menjadi dunia yang berbudaya Helenistis. Tapi rupa-rupanya Tuhan tidak mengizinkan ya, karena dia mati muda waktu itu. Ketika dia menjadi anaknya, artinya anak buah pendidikannya, gurunya itu Aristoteles, seorang yang tokoh terkenal di Yunani. Lalu Alexander, orang yang sangat pandai khususnya dalam bidang perang itu, berkeliling ke seluruh dunia untuk mewartakan dunia Helenistis, dunia Yunani. Tapi rupa-rupanya Tuhan belum mengizinkan. Saudara-saudara yang ada di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Trastevere. Ya, itu sudah dekat Roma. Kalau naik kereta dari Trastevere ke Roma itu cukup berapa menit, seberapa jam sampai sekarang ya. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucapkan syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, selalu kata kami ya, berarti siapa itu? Lukas juga ikut sampai ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Itulah yang dialami Paulus, Yakos diawasi oleh seorang prajurit. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang ada di Roma? 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita,
atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksa aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku minta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Dan ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Kita masih ingat ketika kita belajar Injil Matius, itu apa yang dikutip oleh Paulus ketika ada di Roma, itu sudah dikutip oleh Matius. Kata-kata yang di bawah ini. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Ya, itu satu kata yang terkenal yang dikutip baik di dalam Injil Matius atau di dalam teks yang lain ketika kalau nggak salah Paulus, Pak Matius waktu itu mengajarkan tentang perumpamaan. Lalu ada orang yang tidak percaya, lalu dikutiplah kitab Nabi Yesaya ini. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang yaitu dengan banyak perbedaan paham antar mereka. Itulah yang terjadi dalam pembicaraan antara Paulus dengan orang-orang Yahudi di Roma. Ada yang percaya, ada yang tidak. Itu sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya hidup itu sekitar tahun 700-an. Dia menjadi nabi selama 40 tahun 740 sampai tahun 700. Itulah yang dialami oleh Paulus ketika juga mengajar. Di mana-mana banyak tantangan, banyak cobaan, banyak tentangan, dan lain sebagainya. Tapi Paulus itu luar biasa, maju terus, tantang mundur.
Lalu yang terakhir sebelum selesai 1-2 ayat lagi. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah perjalanan kisah para rasul yang tidak berakhir dengan apa? Dengan kisah kematian Paulus, tidak ada. Tetapi ini terbuka. Kisah rasul mengakhiri kisahnya dengan keterbukaan, artinya tidak selesai. Menjadi tugas kita semua untuk meneruskan pewartaan ini ke seluruh dunia. Dengan demikian, pewartaan Paulus tidak diakhiri dengan kematian, tetapi dengan pewartaan yang sangat terbuka. Ini membuka tugas bagi semua umat Kristiani untuk meneruskannya. Maka Bapak Uskup seringkali mengatakan tugas umat Katolik sekarang adalah menulis kisah Rasul bab 29. Sejarah gereja yang akhirnya sampai hari ini. Lalu Paulus itu mati dibunuh di kota Roma, di pinggiran kota Roma sebenarnya. Seringkali disebut gereja Santo Paulus itu gereja di luar tembok. Pada zaman Kaisar Roma itu kan kekaisaran itu dikelilingi, dibangun tembok sekeliling Roma, sehingga Paulus ini dibuang di luar kota Roma. Artinya kota Roma pada waktu itu, kekaisaran Roma. Praktis sekarang sudah maju, sudah beda lagi. Dan Paulus waktu itu dibunuh oleh Kaisar Nero bersama dengan Petrus, yang sangat membenci umat Kristiani karena percaya kepada Kristus. Dan Nero ini menjadi kaisar rada sinting sedikit ya. Jadi orang sinting aja bisa jadi kaisar, apalagi orang-orang Pulau Gebang yang waras semua Romo. Lebih dari kaisar kan. Ya, itulah perjalanan Paulus yang sudah kita mulai dari bulan akhir Januari sampai sekarang akhir Mei. Terima kasih, Tuhan berkati, semoga ini menjadi kekayaan rohani kita ketika kita suatu saat bisa bercerita kepada teman-teman kita tentang Paulus dan perjalanannya yang nanti akan dilengkapi oleh Paulus dalam surat-suratnya yang begitu banyak. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Maaf ya Bapak Ibu ya, perjalanan Paulus kita sudah mengetahui Romo, hari ini. saya mau tanya ya Romo. Ya, Boleh Romo? Oh, Bu Endang, enak dipandang. Enak dipandang. Pandanglah terus. Romo, kan di ayat terakhir itu dibilang Paulus 2 tahun di rumah yang disewanya itu ya. Tapi itu kan belum dihukum mati ya. Terus pas dihukum matinya itu berapa lama lagi Romo dari itu? Nah, kalau waktu itu Paulus itu mati tahun 67 sekitar itu bersama Petrus. Jadi zaman Kaisar Nero itu kan tahun 60 berakhir sekitar tahun 70. Berarti Paulus itu dibunuh tahun 67. Dan ketika perjalanan dari Yerusalem ke Roma itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Dan sebetulnya oleh Kaisar Roma itu kan keputusan Kaisar atau keputusan Festus sebetulnya, orang-orang Roma tidak menganggap Paulus ini pantas dihukum mati karena dia tidak dianggap sebagai orang penjahat. Dan kira-kira kalau 2 tahun tambah
sekitar ya mungkin masih ada sekitar 4-5 tahunan di Dari rumah. Iya. Oh, iya. Ya Romo, makasih Romo. Ya, kalau kita urutkan, itu Paulus itu belajar di Gamaliel di Yerusalem itu sesudah Yesus bangkit dari kematian. Iya, iya. Lalu baru muncul belajar jadi orang Farisi kan 6 tahun. Misalnya tahun 33 Yesus wafat, tahun 30 Yesus wafat, bangkit, tambah 6 tahunan, muncullah Paulus tahun 36, misalnya 36-37. Lalu dia diasingkan, dibuang ke Tarsus sekitar 7 tahun. Oh, lama ya? Baru Paulus kembali dari Tarsus sekitar tahun 45 ya. 45-46, terus diambil oleh Barnabas, kemudian mengajar, lalu sampai tahun 50-49 itu konsili Yerusalem pertama yang diikuti oleh Paulus juga kan. Paulus mengikuti konsili Yerusalem sekitar tahun 49 sampai 50. Sebelumnya Paulus bersama Barnabas sudah perjalanan pertama sebelum konsili Yerusalem. Setelah konsili Yerusalem mereka ke Antiokhia, dan dari Antiokhia itulah yang sering disebut Antiokhia adalah gereja misi yang pertama. Karena dari Antiokhia lah itulah mereka kemudian berkeliling ke dunia. Sehingga Paulus perjalanannya mulai dari tahun 50-51 sampai 58 kemungkinannya. Lalu baru dibawa ke Roma. Ke Roma terus yang ini. Dan dibunuh oleh Kaisar Nero. Ya, Nero itu sebetulnya orang yang tadi rada sinting dan suka dengan melihat api yang berkobar. Maka ketika Nero yang rada sinting itu ingin melihat api yang besar, maka kota Roma itu dibakar. Lalu orang bingung, loh ini siapa yang bakar? Nero bilang, itu orang Katolik. Maka orang Katolik saat itu dibantai habis-habisan oleh Kekaisaran Roma. Dituduh yang membakar adalah orang Katolik. Padahal yang membakar Nero sendiri. Iya. Maka saat itulah penganiayaan kepada orang Kristen semakin gila. Lalu termasuk Petrus dan Paulus adalah korban dari pembunuhan Kaisar Nero. Maka banyak para martir yang sekarang kita jadikan sebagai nama baptis, nama pelindung kita, itu adalah zaman kekaisaran itu yang sangat sadis, sangat kejam terhadap orang-orang Kristiani. Kita masih ingat kemarin sebelum Nero itu ada Kaisar Claudius. Gitu. Kaisar Claudius itu ya tidak sekejam Nero, mungkin yang paling agak smooth itu Claudius, meskipun dia mengusir Priska dan Aquila dari Roma, lalu ketemu Petrus di Achaia, ya, di Korintus. Itu soal masalah Kristus yang dipersoalkan di Roma. Ya, rata-rata memang kejam ya. Kalau kita pernah membaca Kaisar Caligula, itu rada sinting juga Caligula itu. Ya. Caligula itu sesudah Kaisar Tiberius. Zaman Yesus kecil itu kaisarnya Agustus. Gitu. Kita lihat ketika Yesus lahir, itu Kaisar Agustus sedang memerintahkan supaya orang sensus, maka Maria dan Yosef itu pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri ikut zaman Kaisar Agustus. Sebelum Kaisar Agustus, kaisarnya siapa? Kaisar Julius Caesar. Julius Caesar kemudian karena mati itu panglimanya yang disebut Octavianus salah satunya,
itu menggantikan Kaisar Julius Caesar, kemudian bergelar Kaisar Agustus. Itu. Ya, jadi zaman Yesus kecil Kaisar Agustus, zaman Yesus mati itu Kaisar Tiberius. Maka ada nama Tiberias di sekitar Danau Galilea. Ya, ada Danau Tiberias namanya, diabadikan di sana. Sekarang dipakai nama gereja di Kelapa Gading, Gereja Tiberias. Lalu sesudah Tiberius diganti Caligula yang sadis itu. Habis Caligula baru Claudius yang ketemu Priska dan Aquila. Setelah Claudius mati ganti Kaisar Nero itu. Setelah Kaisar Nero mati kita lihat Kaisar Vespasianus, gitu, yang waktu itu bersama Titus, panglimanya menyerbu Yerusalem. Setelah bapaknya Vespasianus mati, ganti anaknya Titus jadi kaisar. Itu yang kaisar-kaisar yang terkenal itu, yang cukup banyak. Lalu ada 2 kaisar yang sebetulnya hanya pendek sekali. Kemudian zaman Yohanes, ya, Yohanes yang menulis Injil itu kan dihukum mati oleh Kaisar Domitianus, tetapi nggak mati, langsung dibuang ke Pulau Patmos. Itu sejarahnya kaisar-kaisar yang sangat sadis. Baru kaisar yang Katolik, gitu, yang simpati kepada Katolik itu Kaisar Konstantinus. Itu abad ke-34. Lalu Kaisar Konstantinus inilah yang merubah sejarah gereja Katolik. Pada awal abad ke-4, itu Kaisar Konstantinus simpati pada orang-orang Katolik. Ibunya namanya Helena, lalu saat itulah diizinkan membangun gereja. Gereja pertama yang dibangun adalah Vatikan, abad ke-4. Dan saat itulah bersama dengan Vatikan dibangunlah seluruh Roma itu 200 gereja. Hebat sekali. Sampai sekarang. Maka kalau kita ke Roma itu gerejanya itu kayak apa, musola di sini. Setiap melangkah ada gereja, setiap langkah ada gereja. Seperti sini dari Pulau Gebang aja berapa masjidnya. Itu persis di Roma. Tiap blok ada gereja di sana. Sampai sekarang. Jadi Petrus dan Paulus tadi kan akhirnya dibunuh. Ya. Itu karena intriknya Nero tadi ya, dikira. Ya, zaman Nero, Petrus ya. Paulus itu. Ya. Karena Petrus Paulus. Karena Nero itu tidak suka sama orang Katolik. Selalu dituduh, difitnah, dan lain sebagainya. Ya. Di penjara-penjaranya Paulus sama Petrus itu sekarang masih ada, diabadikan. Di tengah kekaisaran Roma. Kita bisa berjalan ke situ, turun, masuk ke bekas penjaranya Petrus Paulus, masih ditulis itu. Bahasa Italinya penjara itu carcer. Jadi zaman penganiayaan. Nggih. Kalau Paulus ini kata-katanya sebenarnya dibunuh atau dihukum mati, sebenarnya. Ya, apa ya? Sebelum dibunuh dihukum mati dulu ya, dalam pengadilannya. Tetapi memang tidak ada dalam kitab suci. Kita harus cari yang di tempat yang lain. Kita hanya mengingat bahwa Paulus, memang pembunuhan Paulus itu ada dalam sejarah. Kemungkinan karena Kaisar Nero itu rada sinting ya. Paulus dan Petrus dipenjara di situ, kemudian dieksekusi. Mungkin ada yang mau memberikan tambahan penjelasan, pernah membaca sesuatu, silakan. Mungkin Bu Regina tahu. Enggak, saya malah mau tanya.
mau nanya itu setelah Yesus mati di kayu salib kan menitipkan Maria kepada Yohanes kan. Terus habis itu Yohanes kan ke Efesus ya ya. Mana Bu? Yohanes sama Maria kan pergi ke Efesus kan ya. Oh iya. Ya, nah itu duluan mana? Duluan Yohanes apa duluan Paulus? Paulus sampai ke Efesusnya itu Duluan Paulus. Paulus kan mati tahun 67, Yohanes itu baru tahun 90-an sampai ke Patmos. Gitu. Berarti di sana sudah ada jemaat-jemaat yang dibentuk sama Paulus itu ya, ya? Sudah ada ya. Ya. Oke. Paulus kan kemarin kita lihat cukup lama di Efesus. Dan diperkirakan ya, waktu saya ujian Paulus di Kendungan, itu saya juga nggak tahu ini. Ujiannya lisan tuh hampir nggak lulus nih, kok nggak tahu Pak Paulus di penjara di mana. Tuh lihat tuh di bawah teks, oh iya di Efesus kemungkinan. Jadi meskipun tidak dikatakan langsung bahwa Paulus itu di penjara di Efesus, tetapi dalam cerita yang cukup panjang itu, rupa-rupanya Paulus juga di penjara di Efesus cukup lama, dan kemungkinan di Efesus itulah Paulus menulis surat kepada umat-umatnya, baik yang kepada umat di Filipi maupun ke Roma, kemungkinan itu. Dan Paulus kembali ke Yerusalem jauh sebelum Yohanes ke sana. Ya. Karena Paulus itu menulis kitab Wahyu itu tahun 90 di Pulau Patmos. Baru ke Efesus tahun 100 menulis Injil Yohanes. Jadi kitab Wahyu itu duluan. Sebelum ada Injil Yohanes sudah ada kitab Wahyu duluan. Waktu udah jam 6.47.48. Kita akhiri dulu ya, Maya. Kita lanjut besok hari Rabu. Mari kita tutup permenungan kita pagi ini. Romo Bapak Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang diajarkan oleh Romo Gun tentang Santo Paulus, perjalanan Santo Paulus. Semoga menguatkan iman dan semangat kami mengikuti semangat Paulus. Dan juga sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon berkat dari Romo Gun. Amin. Semoga kita semua didampingi, ditemani, dan diberkati oleh Tuhan Yesus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sampai jumpa hari Rabu. Thank you.